Salam luar biasa dahsyat. Kamu pikir aturan main energi global saat ini sudah adil? Pikir lagi. Faktanya, 90% uang investasi energi bersih hanya dikuasai oleh negara-negara maju. Apa dampaknya untuk kantong kita di negara berkembang? Radar ekonomi memetakan fakta di balik angka. Mari kita buka kebenaran yang tidak dibicarakan oleh media. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, saya akan menyajikan analisis yang sangat komprehensif. Kita akan membahas laporan terbaru dari World Economic Forum mengenai transisi energi efektif 2025. Transisi energi dunia tidak sedang berada dalam kondisi yang gagal, melainkan sedang beralih fokus dari sekedar menetapkan target angka penurunan emisi menjadi pembangunan infrastruktur fisik dan pengalian aliran modal secara nyata. Laporan ini menunjukkan bahwa negara yang akan menguasai ekonomi masa depan adalah negara yang mampu mengeksekusi pembangunan fasilitas energi dan mengamankan pendanaan. Bukan sekedar negara yang memiliki target kebijakan yang paling ambisius. Oleh karena itu, siapkan waktu kamu selama 15 menit ke depan, karena informasi ini akan sangat membantu kamu dalam menentukan dan melihat arah investasi, regulasi pemerintah, dan kondisi ekonomi global. Mari kita mulai pembahasannya. Judul dari pembahasan kita hari ini adalah Transisi Energi Efektif 2025, mengubah ambisi menjadi ketahanan di era fragmentasi. Berdasarkan laporan World Economic Forum, kita hidup di era fragmentasi, di mana kerjasama perdagangan antar negara itu mengalami banyak hambatan. Banyak orang mengkritik bahwa kebijakan energi bersih itu hanya memiliki niat untuk kampanye lingkungan yang membuang-buang anggaran. Namun, jika kita melihat data ini, niat ini sebenarnya adalah transisi energi di tahun 2025 itu untuk mencapai ketahanan. Ketahanan ini berarti sebuah negara memiliki kemampuan operasional dan suplai energi yang stabil meskipun rantai pasok global sedang terganggu oleh konflik geopolitik. Jadi, ini adalah strategi keamanan ekonomi nasional, bukan sekedar urusan pelestarian alam. Data menunjukkan bahwa sistem energi global menghadapi tekanan yang sangat tinggi. Permintaan energi melonjak sebesar 2,2%, yang merupakan laju tercepat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, rekor emisi CO2 mencapai titik tertinggi, yaitu 37,8 miliar ton, dan laju pertumbuhan investasi bersih justru melambat menjadi 11%. Padahal, 3 tahun sebelumnya berada di angka 24-29%. Kamu mungkin melihat angka emisi 37,8 miliar ton ini dan langsung menyimpulkan bahwa program transisi energi tidak memberikan hasil sama sekali. Namun, mari kita lihat contoh sebaliknya dari penyebab angka tersebut bisa turun. Lonjakan permintaan ini itu didorong secara langsung oleh gelombang elektrifikasi dan ekspansi masif dari pusat data artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ekspansi teknologi komputasi ini memang membutuhkan energi besar saat ini. Tetapi, teknologi yang sama juga sedang digunakan untuk mengoptimalkan efisiensi konsumsi energi di berbagai sektor industri. Perlambatan investasi menjadi 11% juga menunjukkan bahwa pasar sedang melakukan penyesuaian nilai keekonomian. Bukan berarti investasi tersebut itu berhenti. Mari kita bahas tentang masalah finansial secara spesifik, yaitu kesenjangan struktural dan jurang modal. Fakta yang tercatat adalah lebih dari 80% pertumbuhan permintaan energi baru itu berasal dari negara berkembang atau emerging dan developing economies. Dunia membutuhkan modal 5,6 triliun dolar Amerika Serikat per tahun hingga 2030 untuk mencapai target nol emisi. Namun, aliran modal saat ini menunjukkan bahwa lebih dari 90% investasi energi bersih itu hanya mengalir secara eksklusif ke negara maju dan Cina. Di tahun 2024,
realisasi pendanaan hanya sedikit melampaui 2 triliun dolar. Kita harus menguji realitas dan kritik yang mengatakan bahwa negara berkembang paling lambat dalam bertransisi. Realitasnya adalah biaya pendanaan atau bunga pinjaman proyek energi di negara berkembang bisa mencapai 7 kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara maju. Hal ini menciptakan hambatan struktural yang sangat besar bagi proyek energi bersih. Keterlambatan ini bukan disebabkan oleh regulasi yang buruk di negara berkembang, melainkan struktur pembiayaan global yang menyebabkan uang sulit masuk ke wilayah yang paling membutuhkan kapasitas energi. Terdapat data mengenai Indeks Transaksi Energi atau ETI 2025. Laporan mencatat adanya kenaikan skor ETI global sebesar 1,1%, di mana persentase ini merupakan 2 kali lipat dari rata-rata 3 tahun terakhir. Sebanyak 65% negara berhasil meningkatkan skor ETI mereka pada tahun 2025. Tetapi hanya 28% negara yang secara bersamaan berhasil mengalami kemajuan di 3 dimensi utama: keamanan, ekuitas, dan keberlanjutan. Banyak pengamat ekonomi menyatakan transisi energi ini gagal karena transisi yang holistik di semua sektor masih menjadi anomali dan hanya dicapai oleh 28% negara. Namun, hasil lain yang jauh lebih penting dari data ini adalah 65% negara di dunia sudah bergerak meningkatkan performa sistem energi mereka secara bertahap. Ketidakmerataan adalah hasil yang pasti terjadi dalam setiap perubahan sistem berskala global. Pergerakan positif dari mayoritas negara ini membuktikan bahwa eksekusi regulasi sudah mulai berjalan di tingkat lokal. Mari kita analisis segitiga transisi yang membagi kinerja menjadi 3 bagian: ekuitas, keberlanjutan, dan keamanan. Dimensi ekuitas tercatat pulih mendekati level sebelum pandemi karena adanya moderasi harga energi global dan reformasi kebijakan subsidi. Dimensi keberlanjutan dalam kondisi stabil ditunjukkan oleh mangsa energi bersih dalam bauran listrik yang mencapai rekor 49%. Meskipun dalam total bauran energi primer angkanya masih berada di 14,8%. Di sisi lain, dimensi keamanan justru stagnan. Keamanan terhambat karena kurangnya diversifikasi pasokan dan sistem kelistrikan yang tidak fleksibel dalam mengelola lonjakan permintaan. Model lama keamanan energi itu diukur dari seberapa banyak cadangan minyak atau batu bara yang dimiliki oleh suatu negara. Sementara model yang baru dan relevan saat ini menyatakan bahwa keamanan energi ditentukan oleh seberapa fleksibel jaringan infrastruktur listrik suatu negara dalam merespon naik turunnya pasokan dari sumber energi terbarukan dan lonjakan konsumsi. Sekarang, mari kita berfokus pada realitas transisi multi kecepatan yang ada di berbagai kawasan. Negara maju seperti kawasan Nordik dan Amerika Serikat memiliki kekuatan pada infrastruktur dan kerangka regulasi. Namun, menghadapi tantangan pada kemacetan jaringan transmisi dan usia infrastruktur fisik yang sudah tua. Di kawasan Asia berkembang seperti China dan India, terdapat kekuatan berupa lonjakan drastis dalam kapasitas investasi hingga 18,7%. Dan ekonomi atau ekosistem inovasi. Namun, tantangan utama mereka adalah pertumbuhan permintaan yang melebihi kapasitas infrastruktur. Sedangkan di Afrika Sub-Sahara terdapat kekuatan pada peningkatan komitmen politik dan keamanan sistem hingga 5,9%. Namun, kawasan ini memiliki tantangan defisit struktural pada infrastruktur transmisi dan kualitas pendidikan tenaga kerja. Mari kita menetapkan prioritas evaluasi. Kriteria kesuksesan tidak bisa diseragamkan. Untuk kawasan Asia, kriteria utamanya adalah kecepatan membangun kapasitas infrastruktur kelistrikan yang baru. Untuk kawasan Afrika, kriteria utamanya adalah peningkatan kualitas tenaga kerja dan penambahan akses jaringan transmisi.
Evaluasi kebijakan harus disesuaikan dengan prioritas dan kapasitas spesifik dari masing-masing kawasan tersebut. Di sini, kita bisa melihat analisis mengenai pergeseran paradigma lama menuju kepada paradigma yang baru. Pada masa lalu, kebijakan menggunakan cetak biru tunggal untuk seluruh dunia. Infrastruktur bergantung pada rantai pasokan global yang terpusat, dan perhitungan bisnis yang sangat bergantung pada subsidi pemerintah. Pada paradigma baru, kebijakan harus disesuaikan dengan kapasitas lokal dan kebutuhan industri. Infrastruktur bergeser pada inovasi lokal dan desentralisasi, seperti penggunaan microgrid dan optimalisasi pasokan dalam negeri. Yang paling krusial, kasus bisnis harus berbasis pada kondisi pasar yang kompetitif untuk memastikan proyek memiliki kelayakan pendanaan yang kuat. Dalam jangka waktu pendek, subsidi energi terlihat menguntungkan dan mempermudah operasional industri. Namun, jika kita memperbesar ukuran bingkainya ke jangka waktu 10 atau 20 tahun ke depan, subsidi yang terus-menerus akan menghancurkan anggaran negara dan membuat teknologi tidak bisa kompetitif. Transisi energi harus didorong oleh inovasi pasar dan kelayakan ekonomi agar bisa bertahan secara finansial dalam jangka panjang. Berikut adalah langkah konkret dari World Economic Forum untuk membangun ketahanan melalui 5 prioritas utama. Pertama, adopsi kerangka kebijakan adaptif yang stabil namun fleksibel untuk menarik modal jangka panjang. Kedua, modernisasi infrastruktur fisik dengan fokus khusus pada kapasitas jaringan kelistrikan dan sistem penyimpanan baterai. Ketiga, investasi pada talenta dan kemampuan eksekusi untuk tenaga kerja. Keempat, komersialisasi teknologi bersih untuk sektor industri yang sulit menurunkan emisinya. Kelima, peningkatan modal bagi negara berkembang untuk menggunakan skema pembiayaan campuran untuk memitigasi risiko investasi. Saat kita mendengar kata transisi energi global, konsep tersebut terdengar sangat luas dan sulit sekali untuk direalisasikan. Namun, jika kita memecahnya menjadi bagian-bagian kecil yang lebih spesifik, transisi ini hanyalah tentang memastikan dokumen regulasi sudah disahkan, membangun kabel transmisi fisik, melatih pekerja yang ada di lapangan, memproduksi teknologi baru untuk skala pabrik yang besar, dan menyalurkan uang tunai kepada negara-negara berkembang. Kita sampai pada bagian yang terakhir. Kita dihadapkan pada bagaimana menyelaraskan ambisi dengan kapasitas eksekusi. Terdapat 3 fokus di sini. Yang pertama, momentum yang realistis, di mana sistem energi masih sangat rentan terhadap guncangan geopolitik dan intervensi teknologi baru seperti AI. Kedua, fokus pada eksekusi di mana pemerintah dan swasta harus berkolaborasi penuh untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik. Karena dunia tidak bisa lagi sekedar hanya mengandalkan target iklim yang tertulis di atas kertas. Ketiga, arus modal mutlak membutuhkan penyaluran dana yang inovatif di pasar negara berkembang. Mengingat mereka memiliki porsi permintaan energi terbesar di masa depan, meskipun profil risikonya tinggi. Banyak pihak itu berdebat mengenai seberapa ambisius persentase penurunan emisi yang harus dicapai oleh suatu negara. Namun, kerangka berpikir yang di tingkat yang lebih tinggi dari perdebatan angka tersebut adalah apakah negara tersebut memiliki kapasitas eksekusi fisik dan modal finansial yang siap untuk disalurkan. Ambisi tanpa infrastruktur fisik, regulasi yang jelas, dan uang tunai yang mengalir ke lapangan tidak akan menghasilkan perubahan apapun pada ekonomi maupun lingkungan. Demikian pembahasan kita hari ini. Transisi energi adalah tentang ketahanan infrastruktur fisik, adaptasi sistem regulasi, dan pergeseran aliran modal triliunan dolar ke wilayah yang tepat sasaran. Saya berharap analisis mendetail ini memberikan pemahaman baru bagi kamu dalam membaca arah pergerakan pasar, strategi investasi, dan dinamika kebijakan makroekonomi ke depannya. Jika analisis data dalam video ini memberikan informasi yang bermanfaat untuk pekerjaan atau bisnis kamu, silakan tekan tombol like, klik share, dan bagikan video ini kepada rekan kerja,
rekan bisnis, atau grup profesional kamu agar literasi mengenai ekonomi dan energi global di negara kita semakin meningkat. Pastikan juga kamu menekan tombol subscribe agar tidak tertinggal pembahasan data ekonomi yang lainnya. Silakan tulis di kolom komentar, dari 5 prioritas utama yang kita bahas tadi, bagian mana yang menurut kamu mendesak untuk segera diselesaikan oleh pemerintah? Sahabat semua, visi ekonomi yang besar tanpa kapasitas eksekusi fisik yang nyata tidak akan pernah mengubah angka di atas kertas, yaitu menjadi sebuah realitas di lapangan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini dari awal sampai dengan akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.